wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini kami kelompok 7 akan berbagi ilmu dan kita akan sharing-sharing mengenai format proposal penelitian tindakan kelas. Saya sendiri, Sari Nur Fitriani, akan menjelaskan mengenai pengertian proposal penelitian tindakan kelas. Berbicara mengenai proposal adalah pernyataan tertulis mengenai rencana atau rancangan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Proposal PTK adalah gambaran terperinci tentang proses yang akan dilakukan peneliti atau seorang pendidik untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pembelajaran. Nah, penyusunan proposal PTK ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan peneliti sebelum mulai kegiatan PTK. Nah, selain itu, manfaat dari proposal PTK dapat membantu memberi arah peneliti agar mampu menekan kesalahan yang mungkin saja terjadi selama penelitian tindakan berlangsung. Nah, proposal PTK ini juga harus dibuat dengan sistematika yang logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang mudah diikuti. Proposal penelitian tindakan kelas berkaitan dengan kenyataan atas nilai pentingnya penelitian. Membuat proposal penelitian PTK bisa jadi merupakan langkah yang paling sulit namun juga menyenangkan di dalam tahapan proses penelitian. Secara umum, suatu proposal penelitian memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberi penjelasan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan yang kedua adalah melukiskan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Pada poin kedua, yaitu tentang format penulisan proposal PTK, setiap proposal penelitian memiliki format atau sistematikanya sendiri, tergantung pada dana institusi penyelenggaranya. Untuk proposal PTK, sistematikanya secara umum mencakup unsur-unsur. Yang pertama adalah judul. Kita yang pertama harus menentukan judul dari penelitian tersebut. Yang kedua yaitu pendahuluan. Dan di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan serta manfaat dari penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu kajian atau tujuan pustaka. Yang selanjutnya yaitu metode atau prosedur penelitian. Selanjutnya yaitu penjelasan pendukung. Ini biasanya berupa jadwal penelitian, biaya, riwayat hidup, dan sumber daya pendukung serta kelayakan pembiayaan. Yang kemudian yaitu daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, unsur-unsur berikut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pemateri kedua. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari poin-poin yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai format penulisan PTK. Yang pertama itu menentukan judul. Nah, menentukan judul ini merupakan langkah awal dalam pembuatan proposal. Judul dalam PTK itu adalah ide yang diangkat dari permasalahan yang terjadi. Tentunya permasalahan di sini adalah permasalahan yang terjadi di sekolah atau di pembelajaran. Nah, di dalam kalimat judul atau di dalam judul itu memuat kalimat tentang permasalahan yang ingin diteliti. Di dalam judul juga memuat kalimat atau ada kalimat untuk tindakan mengatasi masalah tersebut. Nah, contohnya judulnya adalah meningkatkan aktivitas belajar matematika kelas 5 SD melalui metode pembelajaran cooperative learning. Nah, selanjutnya adalah bagian latar belakang atau pendahuluan bagian latar belakang. Nah, di bagian latar belakang ini merupakan bagian atau berupa deskripsi pemaparan tentang permasalahan yang terjadi. Nah, dikemukakan pula kesenjangan antara teori dan kenyataan di lapangannya itu seperti apa. Nah, tentunya di dalam latar belakang ini harus langsung menukik kepada permasalahan yang ada agar tidak bertele-tele. Nah, di dalam latar belakang, si peneliti juga mengajukan atau mengemukakan ide orisinil untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya berdasarkan teori yang relevan. Nah, baik, contohnya seperti ini untuk membuat latar belakang. Misalkan tadi judulnya adalah meningkatkan aktivitas belajar matematika kelas 5 SD di Yogyakarta melalui pembelajaran metode cooperative learning. Nah, masalahnya tentunya adalah rendah, karena rendahnya nilai atau hasil belajar matematika di kelas 5 SD. Nah, barulah itu dipaparkan akar masalahnya. Jadi, kenapa itu bisa rendah? Misalkan rendahnya nilai hasil belajar kelas 5 SD
pada mata pelajaran matematika itu dikarenakan siswa tidak memahami konsep-konsep pembelajaran atau konsep-konsep pada mata pelajaran matematika. Nah, terus dikemukakan pula itu guru mengajukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, misalkan oleh karena itu untuk meningkatkan hasil belajar tentunya aktivitas belajar pun harusnya aktif. Nah, untuk mengaktifkan aktivitas belajar maka dilakukannya pembelajaran cooperative learning. Nah, peneliti juga itu habis itu peneliti mengemukakan alasan kenapa cooperative learning ini bisa meningkatkan aktivitas belajar sehingga nanti hasil belajarnya pun akan meningkat. Nah, jadi dikemukakan pula alasannya. Nah, setelah itu lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini tentunya kalian juga tahu, kita semua tahu dalam karya ilmiah lainnya kalau rumusan masalah itu dalam bentuk kata tanya. Nah, dalam rumusan masalah itu tidak sekedar kata tanya belaka tetapi dirumuskan secara spesifik. Nah, tentunya diangkat dari permasalahan yang ada, permasalahan pembelajaran, permasalahan di sekolah. Misalkan contoh dari rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimana meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran matematika melalui metode pembelajaran cooperative learning. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian juga dirumuskan atau dikemukakan secara jelas. Tentunya tujuan penelitian ini harus sesuai atau sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Maka tujuannya atau dapat dicontohkan seperti ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran matematika melalui metode pembelajaran cooperative learning. Nah, selanjutnya adalah tentang manfaat penelitian. Nah, di bagian manfaat penelitian ini tentunya si peneliti harus mencantumkan manfaat bagi siswa, namun juga mencantumkan manfaat bagi gurunya, bagi lembaga atau sekolah. Nah, selanjutnya adalah pada bagian kajian teori dan tinjauan pustaka. Kenapa ada kajian teori dan ada tinjauan pustaka? Ternyata kajian teori dan tinjauan pustaka itu banyak yang mengatakan berbeda. Karena apa? Kajian teori ini merupakan atau diidentikan dengan buku-buku dan sumber rujukan bagi si peneliti untuk melaksanakan tindakan atau khazanah teoritis bagi peneliti sebagai landasan melakukan tindakan. Sedangkan tinjauan pustaka di sini adalah hasil penelitian relevan yang telah ada berupa atau laporan-laporan penelitian terdahulu untuk membandingkan atau sebagai perbandingan juga. Tentunya penelitian relevan ini hendaknya yang topik yang sama terutama. Jadi si peneliti ini harus mencari dan membaca penelitian yang relevan khususnya dengan tema yang sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian tindakan kelas. Dalam sebuah proposal penelitian tindakan kelas, itu hanya terdiri dari 3 bab, dan bab metode penelitian ini merupakan bab yang terakhir atau bab yang ketiga. Secara umum, bagian ini berisi tentang rencana penelitian yang akan dilakukan. Secara singkat, metode penelitian ini berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setting penelitian. Kemudian ada sasaran penelitian, ada rencana tindakan, kemudian teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, setting penelitian. Setting penelitian ini menggambarkan lokasi dan kelompok siswa atau subjek yang dikenali tindakan. Tidak ada sampel populasi dalam penelitian tindakan kelas. Jadi subjek penelitian adalah satu isi kelas secara keseluruhan.
Kemudian sasaran penelitian. Dalam sasaran penelitian menjelaskan tentang suatu target bahwa akan terjadi perubahan melalui tindakan yang dilakukan guru. Target di sini tuh bukan semata-mata hasil, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Kemudian ada rencana tindakan. Rencana tindakan adalah gambaran real secara detail tentang rencana tindakan yang akan dilakukan peneliti. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan rencana tindakan bukan tahapan atau siklus-siklus dalam penelitian tindakan kelas sebagaimana dikemukakan di depan ya. Tetapi benar-benar tindakan secara real tentang hal-hal yang akan dilakukan peneliti dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat ada tindakan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data atau metode yang dilakukan peneliti dalam merekam data atau informasi yang dibutuhkan. Secara umum, bagian ini itu menjelaskan tentang informasi yang menyangkut indikator yang ada di dalam tindakan. Contoh, hidupnya diskusi siswa, proses keteraturan diskusi, penggunaan alat peraga, penerapan metode cooperative learning, hasil belajar siswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada analisis data ya. Analisis data itu adalah analisa dari data yang telah terkumpul untuk mengetahui berapa besar keberhasilan tindakan dalam penelitian untuk perbaikan belajar siswa. Sedangkan dalam penulisannya, format laporan penelitian tindakan kelas yang telah diakui sebagai bentuk karya tulis di lingkungan Depdiknas itu sebagai berikut. Yang pertama ada bagian pembuka. Dalam bagian pembuka itu ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, grafik, bagan, dan lampiran bila ada. Kemudian ada bagian isi. Kemudian langsung ke bab pertama. Bab pertama itu ada pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, ada hipotesis tindakan bila diperlukan, kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya di bab yang kedua ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini menyangkut tentang kajian teori dan kajian hasil penelitian. Di bab ketiga ada metodologi penelitian, di mana poin-poinnya itu ada objek penelitian, setting lokasi subjek atau penelitian, kemudian ada metode pengumpulan data, ada metode pengumpulan data tadi ya, kemudian ada metode analisis data dan cara pengambilan kesimpulan. Dan bab keempat itu hasil penelitian, di mana poin-poinnya itu adalah gambaran sekilas tentang setting, uraian penelitian secara umum, ada penjelaskan persiklus proses menganalisis data, dan yang terakhir membahas dan pengambilan kesimpulan. Kemudian di bab kelima ada kesimpulan dan saran. Poinnya itu cuma ada dua, kesimpulan dan saran untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian bab penutup itu ada daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan kurikulum vitae penelitian atau biodata peneliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau terdapat banyak kata yang salah dan kurang berkenan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.